Semua ulama di sini menarik semua dibahas, tapi kalau kita boleh mengambil satu sampel ulama itu adalah dayah lembaga pendidikan tersebut yang kalau kita tarik garisnya itu bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Misalnya kita silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yang memotivasi saya untuk menulis buku Jejaring Sanad Ulama yang ini alhamdulillah sudah dicetak 3 jilid di Bandar Publishing. Jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga ini tentu para ulama-ulama yang kita sudah mengenal, baik ulama di Aceh maupun ada ulama di Sumut, di Sumbar, dan juga ada ulama di Timur Tengah. Nah, motivasi kita menulis tentang ulama adalah sebagai upaya kita untuk menghargai kiprah para ulama, karena kita ketahui bersama bahwa ulama dimanapun, terutama di Aceh, telah berkiprah begitu luas. Mulai dari masa Syekh Abdul Rauf Singkil, misalnya dengan karya-karya ilmiah beliau, Turjuman Mustafid, Syekh Nuruddin Araniri, dan para ulama yang lain. Bahkan pada era datangnya penjajahan Belanda, misalnya, para ulama seperti Tengku Cik Ditiro, Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe, Tengku Cik Pantai Gelimat, Tengku Cik Pantai Kulu, dan para ulama-ulama yang lain, banyak sekali, bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan ribuan para ulama yang turun ke medan peperangan. Jadi turut andil untuk memperjuangkan tanah air. Kemudian juga pada era damai Aceh juga kita mengenal banyak para ulama itu seperti Tuanku Raja Kemala, kemudian ada para ulama Teku Palimapolim, juga Abu Kungkali dan para ulama yang lain yang telah berkontribusi positif untuk kembali menghidupkan pendidikan. Nah, kemudian pada ada ulama-ulama juga termasuk di daerah Samalanga seperti Tengku Abi Hanafiah, Tengku Idris Tanjungan, dan para ulama yang lainnya. Kemudian di tahun 1941 mungkin kita kenal Tengku Syekh Mudawali dan para ulama-ulama yang lain. Di dalam karya ini, 3 jilid ini menggambarkan para ulama, baik ulama dari kalangan pesantren daya, ada ulama juga dari kalangan kampus seperti Prof. Teguh Hasbi Sidiki misalnya, atau Prof. Teguh Ismail Yaakob. Juga ulama-ulama yang lain di Timur Tengah, Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan juga para ulama yang lain termasuk di Padang seperti Buya Hamka dan para ulama yang lain yang telah berkontribusi. Jadi latar belakangnya adalah upaya kita untuk menghargai kiprah para ulama tersebut. Tulisan kita tentang Jejaring Sanad Ulama ini adalah sebenarnya kesinambungan, karena kita ketahui bersama bahwa di Aceh para penulis sebelumnya seperti Profesor Ali Hashimi misalnya, beliau banyak menyusun tentang keacehan, termasuk ulama Aceh misalnya dalam tamadun. Kemudian juga karya-karya yang lain tentu memiliki signifikansi masing-masing. Tapi tulisan kita ini karena sebagaimana judulnya Jejaring Sanad Ulama, dia ingin memotret bagaimana relasi para ulama tersebut, terutama antara jejaring guru dan murid, kemudian juga kontribusi dayah lembaga pendidikan tersebut, yang kalau kita tarik garisnya itu bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Misalnya kita ambil satu contoh, misalnya ada di Tanah Abe, misalnya. Tanah Abe itu ada satu ulama namanya Abu Dahlan. Jadi Abu Dahlan ini, beliau ayahnya namanya Muhammad Ali. Abu Muhammad Ali, kemudian Abu Muhammad Ali ada Muhammad Said, ke atasnya lagi ada Abu Abdul Wahab Tanohabe yang sezaman dengan Tengku Cik Ditiro. Kemudian Abu Abdul Wahab Tanohabe ada lagi ayahnya Muhammad Saleh. Muhammad Saleh naik lagi kepada Abdul Rahim, kemudian Abdul Hafid, kemudian Syekh Nayan. Syekh Nayan ini adalah murid daripada Syekh Baba Daud Ar-Rumi, pengarang kitab Masail Al-Mu'tadin, yang kuburannya dekat dengan Masjid Al-Mukarramah, Kampung Mulia. Kemudian Syekh Nayan ini juga murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ini sezaman dengan Abu Fairusi yang datang dari Baghdad. Ini contoh misalnya. Juga contoh ulama-ulama yang lain misalnya. Ini menurut saya karyanya istimewa karena cetakannya bagus. Ini tentu kita harus mengapresiasi dulu kepada Direktur Bandar Publishing yang juga beliau Ketua IKP. Maka karena kesibukan sehingga hari ini kita ambil monolog insyaallah. Jadi ada berapa ulama di sini sekitar kita sebutkan lebih dari 100 orang, lebih 110 ulama, yaitu dari Aceh sekitar 90 ulama,
kemudian dari Sumut ada sekitar 4 ulama, kemudian di Padang sekitar 8 ulama, kemudian juga ada di Kalimantan seperti Syekh Arsyad Al-Banjari misalnya, kemudian ada di Banten Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian juga ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah ada beberapa ulama termasuk Syekh Yasin Padang, kemudian ada Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir, dan para ulama-ulama yang lain. Jadi lebih daripada 100 ulama di dalam buku ini. Sebenarnya semua ulama yang ditampilkan di buku ini, misalnya di jilid pertama ini ditampilkan ada Abun Samalanga, ada Abun di Aceh Selatan, kemudian ada Abu Muhyiddin Wali, kemudian ada Abu Zanzam Syam, Abu Tumin, ini Abun Kota Fajar ada, kemudian di jilid kedua ada Abu Kutakrung, ada Kiai Maimun Zubair, kemudian ada Abu Bakungan, ada Prof Muslim Ibrahim, ada Syekh Nuruddin Araniri, kemudian ini ada Habib Abdullah Balfaqih. Ini Habib Abdullah Balfaqih ini dari Malang, gurunya Walid Nuh. Kalau kita kenal Walid Nuh, salah satu ulama desa Malang. Kemudian ada ini Tuan Guru Ije atau Tuan Guru Muhammad Zaini dari Kalimantan, termasuk cicit daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi, pengarang tafsir di Mesir. Kemudian ada Profesor ini Abu Bakar Aceh, dari Melabuh, daerah Perme. Kemudian ada Buya Hamka yang lahir 1908. Kalau Hasbi Sidiki, Hasbi 1904. Ya, jadi semua ulama di sini menarik semua dibahas. Tapi kalau kita boleh mengambil satu sampel ulama itu adalah itulah ulama Aceh, mungkin yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil. Kenapa dengan Abdul Rauf Singkil? Karena memang Abdul Rauf Singkil ini sosok yang menarik. Beliau punya muridnya ulama-ulama besar semua. Kita ke Padang itu ada Syekh Burhanuddin Ulakan, atau dikenal dengan Tuanku Ulakan di Pariaman. Yang bahkan di Padang banyak ulama, tapi Tuanku Ulakan itu tetap dianggap hampir disebut ulama nomor awal, nomor pertama. Kemudian kalau kita ke Jawa Barat ada Syekh Abdul Muhyi. Kita ke Malaysia ada Tok Kuplo Manis Terengganu, itu penerjemah daripada kitab Hikam Melayu. Kemudian kalau kita ke beberapa tempat itu sanad tarekat Syatariah itu dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Nah, yang menarik, beliau di 1600 itu menulis sebuah karya yang sangat monumental pada masa itu. Bahkan sampai hari ini dikaji. Bahkan karya itu dicetak di beberapa percetakan di Timur Tengah. Dicetak di Mesir, dicetak di kota Mekah, dicetak di Turki, dicetak di Beirut. Itulah kitab Terjuman Al-Mustafid. Nah, Terjuman Mustafid itu juga diedit, dipelajari secara mendetail oleh ulama-ulama terbaik Melayu pada masa itu. Ada Syekh Daud Fatani, Syekh Idris Kelantan, Syekh Ahmad Fatani, dan mereka bertiga itu setelah mengkaji Terjuman Mustafid, beliau menyebut bahwa Syekh Abdul Rauf Singkil adalah seorang alamah, al-mufassir, al-wali. Beliau seorang ulama besar pada masanya. Artinya Syekh Abdul Rauf dengan karya tulisnya, dengan jejaring muridnya, dengan kiprah beliau. Bahkan tadi kita sampaikan ada Syekh Baba Daud bin Ismail bin Aga Mustafa bin Ali Arumi, atau pengarang kitab Masail al-Muhtadin, yang kitab yang sangat masyhur ya di Aceh. Soal jika kita ditanya orang, itu juga murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Jadi kalau ditanya, ya mungkin Syekh Abdul Rauf salah satu ulama yang cukup menginspirasi lah. Artinya orang yang hidup 1600-an, tapi ide-idenya itu sangat inklusif, sangat luar biasa sekali. Jadi kita ketahui iklim Aceh ketika itu, Syekh Abdul Rauf mampu berkontribusi secara ilmiah. Gambaran umum dari buku ini, buku Jejaring Sanad Ulama ini adalah sebuah upaya kita untuk mengangkat kiprah. Karena para ulama ini tentu orang-orang yang telah berkontribusi secara positif, dan mereka ini juga memiliki latar belakang yang sangat beragam. Jadi kita sebut dari Aceh, kemudian dari wilayah-wilayah yang lain termasuk di Timur Tengah, juga menggambarkan di sini dari sisi kontribusi ilmiah tadi, terutama jejaring sanad. Artinya apa? Kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang dalam furu', artinya bukan persoalan etika, dalam furu' itu kita boleh bertoleransi. Artinya kalau kita sebut misalnya ada seorang ulama, seperti seorang ulama, kita ada Abu Codkuta. Abu Codkuta itu kakek daripada Ayah Min Codrung. Kalau sekarang ada Ayah Min daerah Codrung.
Kemudian Abu Ucaid Kuta ini berguru pada Tengku Idris Tanjungan. Tengku Idris Tanjungan ini seorang ulama yang 11 tahun di kota Mekah belajar menurut penuturan Prof. Ali Hashmi, dan beliau termasuk ulama yang sangat diperhitungkan pada masanya karena beliau punya murid namanya Abu Ucaid Kuta, kemudian ada murid lainnya Profesor Hasbi Siddiqi. Jadi Hasbi Siddiqi lama mengaji dengan Tengku Idris Tanjungan nih, sampai lama beliau mengaji di situ. Kemudian Tengku Idris Tanjungan ini punya anak Tengku Abdul Hamid Tanjungan, itu juga membangun beberapa lembaga pendidikan yang modern yang mungkin searah dengan Tengku Abdul Wahab Kenaloy, Tengku Menasah Mecap, Tengku Daud Bereh, itu searah pemahamannya. Kemudian juga punya menantu Tengku Abi Syekh Hanafiah Abbas, kan? Tengku Syekh Hanafiah Abbas juga. Bahkan ada Tengku namanya Tengku Malim gelarnya Tengku Malim, anaknya Tengku Tanjungan Cik, yaitu Tengku Haji Syihabuddin Idris. Ini juga seorang ulama. Bahkan Syekh Mdawali mengakui kealiman beliau. Nah, ini masih satu guru. Jadi Prof. Tengku Hasbi Siddiqi, Abu Ucaid Kuta, Tengku Abdul Hamid Idris, Tengku Syihabuddin Idris, gurunya sama. Artinya kalau kita tarik sanad, sebenarnya perbedaan itu sangat kecil sekali. Nah, tentu perbedaan adalah sebuah keniscayaan, sunatullah. Tapi gurunya sama, muridnya berbeda. Mungkin menutup, ya. Ada ulama di Padang, namanya Syekh Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim ini ayah daripada Buya Hamka. Beliau berbeda sedikit pemahamannya dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli pendiri Perti. Perti itu yang dibawa ke Aceh oleh Tengku Buya Mdawali yang disambut oleh Abu Kurungkali. Nah, mereka pernah dalam satu perjalanan, kata Syekh Abdul Karim, ayahnya Buya Hamka, atau namanya Haji Rasul, apalah kita berbeda, kata. Guru kita sama. Gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib. Muridnya yaitu mereka itu tadi. Nah, jadi kalaupun perbedaan pada tataran furu'iyah saja. Nah, mungkin itu yang perbedaan buku ini dengan yang lain, atau gambaran umumnya adalah sisi sanad keilmuan. Itu yang mungkin benang merahnya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.